persyaratan pertama untuk masuk biara zaman dulu itu rambutnya dipotong, ya, sebagai simbol penyerahan diri. Bahkan sesudahnya itu bukan lagi dipotong, digunduli, ya, seperti bikuni itu loh, plontos itu, ya. Nah itu simbol apa, meninggalkan dunia, ya. Karena wanita itu kan mempunyai satu mahkota, ya. Rambut itu mahkota wanita. Nah sekarang digunduli, diganti dengan mahkota Kristus, ya. Maka ada upacara gunting rambut, gitu. Ya. Kalau sekarang kembali setelah Konsili Vatikan kedua, rata-rata calon suster itu yang punya rambut panjang bisa 2 meter itu dipotong seperti yang rambutnya Ibu Lili, Dokter Endang, seperti itu, ya. Jadi mereka bisa dikucil sedikit, ya. Dulu ndak, gundul betul. Makanya pakaian biara itu, ya, kepala, untuk bagian kepala itu macam topping begitu, itu ada khusus tersendiri, sehingga kain itu hanya tambahan saja, ya. Jadi kemana-mana begitu, pakai macam helm begitu, dari kain putih yang keras dibungkus. Ya. Itu sejarah dari ordo zaman dulu. Karena itu antara dalam sejarah itu kita melihat kalau namanya kongregasi ada O, ya, OFM, OP, Okarem, ya. Itu mereka di bawah abad ke-15. Ya. Kemudian mulai dengan masuk Ignatius jadi S. Societas SY, SCY, SVD, seperti itu, S. Ya. Itu kelihatan, oh berdirinya sekian, tahun sekian. Tapi kalau yang OFM dengan Dominikan itu abad ke-13. Ya. SVD ini abad ke-19, seperti itu. Jadi ada aturan dalam gereja. Nah, Clara pertama kali dititipkan di biara suster-suster Benediktines kontemplatif juga, dengan cara yang berbeda, ya. Apa yang dibuat oleh Fransiskus, mungkin kalau kita pernah pergi ke tempat yang 4 musim, ya, biasanya kalau musim dingin tiba itu angin itu menggigit kaki kita, ya. Itu tanda musim dingin. Maka tidak heran pakai kaos kaki. Tapi Fransiskus ini lepas kaos kaki ini loh. Bagaimana rasanya tulang-tulang itu? Dan Clara ikut, ya, merasakan kedinginan Yesus seperti itu. Ya. Jadi beda spiritualitasnya antara Benediktines dengan Klaris. Ya. Maka pada saat sebelum kita merayakan Pesta Santa Clara itu, kita menggali, ya, pengalaman, ya, bagaimana dia masuk biara kabur, lalu diadakan upacara. Upacaranya adalah bukan pengguntingan pita, pengguntingan rambut, sebagai simbol penyerahan diri total kepada Kristus. Maka kemudian setiap hari mengadakan adorasi, pentahtaan itu. Duduk di situ 1 jam merasakan kehadiran Yesus. Akhirnya menjadi satu habit atau kebiasaan dari biara Santa Clara sampai hari ini. Ya. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Nyalakanlah pelitamu,
Engkau perawan Tuhanku, masuklah ke perjamuan teriring lagu pujian. Bersatulah suci murni dengan pengantin surgawi dalam pelukan yang mesra bahagia selamanya. Semoga Santa Clara, perawan semua orang beriman, sudi mendoakan gereja yang berjuang di dunia. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang memberi kemenangan kepada para perawan. Amin. Saudaraku terkasih, hari ini kita memulai novena pertama Santa Clara, pelindung dari sosietas kita. Maka kita akan melihat bagaimana Clara terpesona kepada Kristus melalui apa yang diwartakan oleh Fransiskus Assisi, di mana Clara melihat sosok pemuda yang berandalan itu berubah menjadi seorang yang kudus, yang senantiasa mewartakan kasih Kristus. Maka dia diam-diam melarikan diri dari rumahnya, dari keluarga bangsawan, untuk belajar mengikuti Fransiskus dari Assisi. Fransiskus menerimanya sebagai putri pertama yang bergabung dengan dirinya. Maka kemudian dia memikirkan tempat yang layak bagi putri bangsawan yang akan menjadi mempelai Kristus. Dititipkannya lah calon suster ini kepada para suster biara Benediktines di Assisi. Namun kemudian mereka tinggal di sekitar San Damiano. Pada saat penerimaan pertama, Fransiskus sebagai diakon tentu mengundang pastor untuk merayakan upacara penerimaan tersebut, di mana sebelum penerimaan tersebut biasanya dan juga waktu itu Clara menggunakan pakaian pengantin, lalu masuk ke altar dan kemudian dibukalah kerudungnya. Kemudian diadakanlah gunting rambut, bukan gunting pita, sebagai tanda penyerahan diri total menjadi pengantin Kristus. Maka pada novena hari pertama ini kita mengenangkan betapa Tuhan mengasihi Clara untuk meninggalkan dunia yang hingar-bingar ke tempat yang sunyi dan terus mendaraskan Kristus sepanjang hidupnya melalui doa dan karya tangannya. Maka Clara kemudian diikuti oleh beberapa gadis dari Assisi, termasuk adik kandungnya bernama Agnes. Betapa Tuhan membuka mata orang-orang Assisi bahwa kehidupan membiara dengan model Fransiskus ini adalah sesuatu yang baru melalui kemiskinan total. Bayangkan dengan 4 musim, di mana musim dingin tiba, mereka tidak menggunakan kaos kakinya. Betapa mereka ingin merasakan penderitaan dan dinginnya Yesus pada saat mengalami kesulitan, penderitaan di kayu salib, di mana angin menerpa seluruh tubuhnya yang penuh dengan luka-luka dan kakinya yang sudah lelah. Maka pada hari ini kita datang kepada Tuhan dengan menundukkan kepala, mempersembahkan diri sebagaimana Clara telah memberikan diri untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, dan untuk diri kita. Agar kita betul berani memberi diri secara total sebagaimana Santa Clara telah melakukannya. Dengan kekuatan dan doa, dia mendapatkan satu inspirasi dengan mengatakan apa? Tuhan, betapa bangganya aku, betapa aku bersyukur kepadamu
karena Engkau telah menciptakan aku. Karena Engkau memberikan kepadaku hal yang luar biasa, yaitu mengenal Kristus mempelaiku. Tidak ada yang bisa menggantikan kebahagiaanku kecuali duduk bersanding bersama dengan Kristus. Dan itu adalah kebahagiaan. Waktu menunjukkan kepada dunia dengan doa-doa yang disampaikan oleh komunitas Santa Clara. Mereka mendoakan dunia. Dan Clara mendapatkan satu talenta. Itu bisa melihat dari jauh situasi saat itu. Sebagai seorang visioner. Dan membawa semua gejolak-gejolak kehidupan ini kepada Kristus. Maka kalau kita perhatikan, Santa Clara selalu memegang monstrans, kekasih jiwanya, yaitu Kristus, dimanapun dia berada. Semoga komunitas ini pun juga mempunyai satu keunggulan, yaitu apa? Memegang Kristus dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Maka mari kita berdoa, bersyukur. Betapa patut diteladani Santa Clara. Bagaimana engkau telah meninggalkan dunia demi menjadi putri pertama dari bapa orang-orang miskin, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Betapa menariknya langkah-langkahmu yang pertama pada jalan kemiskinan dan mati raga. Quam pulcri sunt gressus tui. Betapa indahnya langkah-langkahmu itu. Dan dengan langkah-langkah yang tegap engkau maju terus pada jalan itu sampai pada pengosongan diri sepenuhnya. Maka pada persimpangan jalan hidupmu, penyangkalan radikalmu terhadap dunia ini tidak lain merupakan langkah selanjutnya yang konsisten dari penyangkalan batinmu terhadap hal-hal duniawi dan fana. Sehingga dalam pergaulanmu dengan Tuhan, dalam sikap kanak-kanak dan perawan, lambat laun hal duniawi dan fana itu kehilangan daya tariknya. Secara batinia engkau telah melepaskan diri dari hal-hal yang menyenangkan manusia di dunia, dari rambut kepalamu yang indah terurai, dan dari pesona indahnya pakaian para bangsawan. Ketika Tuhan memanggilmu untuk melepaskan diri dari keduanya, maka hal itu pun merupakan kebahagiaan bagimu. Dengan jalan itu engkau boleh mempersembahkan keperawananmu kepada pengantin ilahimu. Selanjutnya dalam pakaianmu yang miskin sederhana itu, kecantikan batinmu pun akan berkenan kepadanya. Juga berlaku bagi panggilan kami dalam ordo yang telah engkau dirikan ini. Apa yang pernah dikatakan Kristus kepada para muridnya? Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan akulah yang telah memilih kamu. Yohanes bab 15 ayat 16. Betapa sering mungkin kami telah berpikir perihal suara suci dari Tuhan yang telah membuat kami meninggalkan semua hal demi untuk mengikutinya. Yang seorang sudah mendengar suara itu dalam doa-doa yang saleh dari ayah dan ibunya untuk dapat mempersembahkan salah seorang anaknya kepada Tuhan. Bagi yang lain suara itu merupakan sebuah pengingkaran atas kesenangan-kesenangan duniawi. Yang lain lagi pada mulanya telah membuatnya berjuang seperti Yakub yang telah bergumul melawan malaikat. Tetapi bagi semuanya, mengikuti suara tersebut sungguh merupakan hal yang manis memukau. Pastilah kenang-kenangan yang manis dari masa-masa bayi kehidupan membiara kami telah berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan jiwa kami. Dalam anggaran dasarmu engkau telah dengan cermat menggariskan
apa yang telah diminta oleh Tuhan dari mereka yang mau mengikutinya tanpa syarat dalam kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Bagi kami anggaran dasarmu itu merupakan suara dari Yesus sendiri. Karena itu mintalah bagi kami rahmat, supaya kami seturut contoh keibuanmu dapat senantiasa mendengarkan suara Yesus dengan semakin sempurna sebagaimana telah kami janjikan dalam profesi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam pengantin Tuhan perawan suci, tanaman saudara-saudara Dina. Engkau tempayan kesucian, engkau contoh hidup bagi saudara-saudarimu. Santa Clara, dengan doa-doamu hantarkan kami pada kerajaan orang-orang kudus. Doakanlah kami ya Bunda Clara nan suci, supaya kami layak menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, buatlah hamba-hambamu ini yang merayakan peringatan Clara perawan sucimu dapat ambil bagian dalam menikmati kebahagiaan surgawi dan tetap bersatu pada yang terlahir darimu, Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta bersamamu sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Yesus Kristus dan ibunya yang maha suci selama-lamanya. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.